Shalom. Selamat beribadah. Selamat datang dalam ibadah GBT Pracimantoro. Hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan sudah naik ke surga. Dia sudah bangkit, bahkan dia sudah naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menyiapkan tempat bagi setiap kita. Sehingga kita yang sudah menerima anugerah hidup yang kekal oleh karena janji Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami tahu Engkau tidak hanya mati bagi kami, tapi Engkau sudah bangkit, bahkan Engkau sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya bahwa iman kami Tuhan bukan hanya sekedar iman oleh karena bukan apa yang kami lihat saja, tapi iman dalam hidup kami bahwa anugerah yang terbesar itu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Raja di atas segala raja. Kami mau naikkan syukur kami oleh karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh besar setia-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih. Haleluya. Yesus. Haleluya. Kami tinggikan Engkau. Kami sembah nama-Mu yang kudus.
Jamah kami Tuhan, penuhi kami Yesus. Kami rindu Kau perbarui Tuhan hidup kami ya Bapa. Pakai kami selalu Tuhan, rayakan hidup kami senantiasa Tuhan. Kami siap membuka hati kami Yesus. Kami mau meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya bahwa ibadah ini Tuhan, mulai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya nanti, Roh-Mu Tuhan yang berkuasa atas kami. Biarlah setiap pujian, hormat dan kemuliaan
hanya bagi Tuhan. Setiap kita yang percaya kita boleh katakan amin. Kita mau tetap bangkit berdiri. Kita akan pujikan sukacita kita. Haleluya. Katakan, aku ingin selalu berada dalam hadirat Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Katakan, aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Haleluya Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Katakan, bagai raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Katakan, bagai raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Katakan, melintasi langit biru. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Sekali katakan, melintasi langit biru. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang hidup. Kita mau tetap bangkit berdiri. Kita mau tetap bersukacita. Kita akan pujikan Allah kita yang mulia. Ku kan terbang tinggi di awan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, indah bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu
bahwa Tuhan yang akan mengangkat kita, membawa naik ke atas, terbang ke awan, mengatasi segala masalah kita. Haleluya. Kita akan persiapkan persembahan kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Nanti saya mohon untuk Ibu John Edi pimpin kita dalam doa persembahan. Selamat menabur, Tuhan Yesus berkati setiap kita. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab alasanku rindukan segala
berkat yang melimpah dalam hidup kami, karena sempurnanya anugerah dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau siapkan hati kami Bapa, untuk kami boleh mendengar akan perkataan firman. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, kami ada dan kami hidup. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada.
adalah hari memperingati tentang kenaikan Tuhan ke surga. Kita akan berdoa lebih dulu. Bapa kami yang bertahta, yang bersemayam di surga, Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu karena kebaikanmu. Engkau datang ke dunia ini oleh karena kasih-Mu yang begitu besar terhadap kami, sehingga kami boleh menikmati kehadiran-Mu, memperingati kehadiran-Mu dan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau tuntun, Engkau pimpin, Engkau sertai, supaya penyampaiannya sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa. Yang percaya katakan amin. Nanti diteruskan Budi. Allah berfirman perantara anak-anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia suka berbuat. Saya perlu dibantu dibaca Ibrani pasal 1. Ibrani pasal 1 ayat 1 mulai. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara pada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya, yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Amin. Iya. Kalau zaman dahulu Allah berbicara lewat nabi-nabi, tapi zaman akhir tidak lewat nabi, tapi berbicara melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Maka kita sekarang bukan menghadap manusia sama manusia, tapi menghadap manusia dengan Allah, yaitu Yesus Kristus. Allah berfirman perantaraan anaknya. Allah berfirman perantaraan anaknya. Jadi saya menyampaikan firman Tuhan atau Budi menyampaikan firman Tuhan,
itu berdasarkan firman yang disampaikan Allah lewat Abraham, Adam, oleh Allah, oleh perantaraan anaknya. Baca ayat 1. Ayat 1 saja. Siapa tadi yang baca? Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ayat 2. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ya. Kalau zaman dulu Allah berbicara lewat nabi-nabi, sama-sama manusia. Tapi zaman akhir ini Allah berbicara lewat anaknya, yaitu Yesus Kristus. Ini berarti saudara harus lebih menghargai, karena tidak lewat nabi, tidak lewat manusia, tapi lewat pribadi Yesus. Ini harus menghargai. Sekarang ini setelah zaman dahulu Allah berbicara berulang kali kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Dengan perantaraan nabi, bukan menurut perantaraan anaknya. Nabi. Ini berarti saudara harus lebih menghargai, menghormati tentang Yesus sebagai anak Allah, bukan manusia biasa. Dia sekarang naik ke surga dan kita memperingati kenaikannya ke surga. Maka pada zaman dulu, zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ditetapkan sebagai berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Kalau dulu berbicara lewat nabi, sekarang lewat anaknya. Ini berarti saudara harus lebih menghargai siapapun yang menyampaikan. Kalau itu firman Allah yang disampaikan oleh Yesus, itu harus dihormati, harus dihargai, harus dituduh. Bila mana perlu, datang sebelum kebaktian. Karena apa? Dia tidak berbicara sembarangan. Berbicara melalui Nabi, melalui Yesus. Antara anaknya yang telah berbicara membuat berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menciptakan alam semesta. Jadi saudara harus lebih menghormati siapapun yang menyampaikan. Saya ini buka gereja di Nguter, lebih besar dari ini. Saya serahkan di Ngerompa
lebih besar dari ini. Saya serahkan. Kalau tidak salah, ada 18 gereja telah saya buka. Namun saya sekarang sudah tua dan menyerahkan kepada Budi untuk melayani. Tapi bukan Budi yang dilayani, tapi Yesus. Yesus itu menciptakan alam semesta, diciptakan oleh Allah. Maka pada zaman dahulu akhir itu ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Telah ia Allah melingkupi alam semesta. Ini penting. Coba dibaca ayat 2. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Iya. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi semua alam semesta ini diciptakan dan menjadi hak daripada Yesus. Yesus yang berhak memberi, yang memberkati saudara, bukan nabi-nabi. Jadi saudara harus tekun, harus setia. Sebagaimana saya saksikan, di Lebak itu saya yang buka, di Mudal juga saya yang buka. Untuk itu, saya diberkati Tuhan luar biasa. Saya ingin saudara juga diberkati Tuhan. Karena hak semua ciptaan ini yang berhak, yang punya hak, yang punya kuasa itu cuma Yesus. Bukan nabi-nabi. Yesus yang berkuasa. Dan Yesus yang berkuasa memberi kepada siapa yang Dia beri, yang minta kepadanya. Kenapa? Ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Yesus itu cahaya kemuliaan. Allah dan gambar wujud Allah. Gambar dan wujudnya. Yesus itu disebut Allah karena gambar Allah, wujudnya Allah. Melihat Yesus sama melihat Allah. Minta sama Yesus sama dengan minta Allah. Untuk itu jangan menghina, meremehkan orang yang membawa berita tentang Yesus. Karena Yesus itu gambar Allah dan menciptakan untuk Allah, untuk Yesus. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Iya. Dia duduk di sebelah kanan Allah yang maha tinggi, yang menciptakan langit dan bumi dengan segala-galanya. Siapa yang bisa menciptakan langit bumi dengan segala-galanya? Kalau bukan Allah, tidak ada. Untuk itu menghormati Allah sama dengan menghormati diri sendiri. Untuk itu
Saya memang sudah tua. Jalan tak jadi tujuan. Tapi saya masih muda. Bahkan dokter melihat saya tidak ada penyakit apapun kecuali tua. Kalau tua ini memang harus saya terima. Jadi seandainya saya tidak melayani, budi melayani saudara itu sama dengan melayani Allah. Menghormati Allah, mengasihi Allah. Karena Yesus diciptakan, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Yesus itu cahaya kemuliaan Allah dan gambar mulut Allah. Dan firman Allah, firman-Nya yang penuh kekuasaan, dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian, jam nomor 3. Ayat yang ketiga, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan wujud gambar Allah, dan wujud gambar Allah, dan menopang segala yang ada dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Dan setelah selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. sampai yang duduk di sebelah kanan Allah, Yesus. Yesus yang kita hormati sekarang, Dia naik ke surga dan turun ke bumi untuk memberkati, untuk menyertai, untuk melindungi saudara. Seperti tadi saya katakan, tidak ada penyakit yang bersarang pada tubuh saya. Tidak ada. Kenapa? Karena saya mempermuliakan Allah. Untuk itu, saya menghimbau saudara untuk menghormati Allah melalui Yesus Kristus. Dihormati, dihargai, bahkan memperingati kelahiran, kenaikannya ke surga. Itu menghormati. Saya darah semua ini datang menghormati Yesus yang naik ke surga dan akan memberi kepada saudara apa yang saudara butuhkan. Seperti saya katakan, saya tidak ada penyakit apapun. Karena apa? Menghormati Yesus. Saya dulu kerja di bengkel mobil Cokro Bersaudara di Surabaya. Keluar, minta izin keluar, enggak usah minta. Pokok kalau sewaktu-waktu ingin kerja, kerjalah. Kami terima. Itu karena Allah. Ayat 4. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, Jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. iya. Namanya lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Itu Yesus. Jadi Yesus itu tinggi di atas malaikat-malaikat.
Maka kenapa orang Kristen menghormati? Ya karena ini. Kita baca sekali lagi. Ayat yang keempat, Ayat yang pertama. Perikop yang pertama. Allah berfirman. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Allah berfirman dengan perantaraan anak-anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Allah berbicara beberapa kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dan dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ya. Jadi semua yang ada yakin. Kenapa kita berbakti pada Yesus? Kenapa kita memperingati Yesus? Karena Yesus yang punya Allah. Yang punya hak dihormati, dihargai, disanjung, dimuliakan. Jadi saudara, kalau tidak memuji Yesus, sama halnya tidak memuji Allah. Untuk itu Yesus perlu dihormati. Saudara kita saksikan. Saya ini menghormati Yesus, memperingati Yesus, kedatangannya dan pengembaliannya. Oleh Dia Allah telah menilai. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua, maka pada zaman akhir ini Pada zaman akhir, Ia telah berbicara kepada kita Ia telah berbicara pada kita dengan perantaraan anaknya dengan perantaraan anaknya. yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Iya. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Semua ini diciptakan untuk Yesus. Yesus berhak memberi kepada saudara. Kalau saudara percaya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Yesus itu cahaya kemuliaan Allah. Gambar dan wujud Allah. Yesus itu gambar dan wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Dia juga menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Coba baca lagi. Ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan gambar wujudnya Allah dan menopang segala yang ada dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan, yang penuh kekuasaan. dan setelah Ia selesai Yang telah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. sampai yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Cuma Yesus. Yesus yang berhak memberi. Saya tidak ada hak. Untuk itu perlu menghormati. Ayat 4.
jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. lebih indah dari nama malaikat. Pokoknya Yesus itu segala-galanya. Kalau saudara berbakti, memiliki segala-galanya. Nanti kalau mati, kalau meninggal, saudara rencana masuk surga. Karena sudah membesarkan Yesus. Kalau ini dibaca semua, orang disuruh menghormati Allah. Yesus. Jadi saudara datang ini menghormati Yesus. Dan Yesus memberkati saudara, menyertai saudara, melindungi saudara, menjaga saudara, mengangkat saudara, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan memberkati saudara. Saya serahkan budi-budi. Shalom saudara. Setelah 40 hari Yesus menampakkan diri, menemui murid-murid, dia mengajar tentang kebenaran, kemudian dia naik ke surga. Ya, dia terangkat kembali ke surga, kembali ke tempat asalnya. Ya, karena dia asalnya dari surga, maka kembali ke surga, saudara. Dia kembali kepada kemuliaannya. Amin. Maka tadi Ibrani pasal 1 ayat 3 tadi, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Jadi dia itu kemuliaan Allah. Ketika dia naik ke surga, maka dia kembali dimuliakan. Duduk di sebelah kanan Allah tadi disebutkan. Ya. Saya sebenarnya sudah menyiapkan khotbah, tetapi saya tidak bisa menyampaikan semua. Saya ambil sedikit untuk menambahi saudara. Dia naik ke surga disaksikan oleh murid-murid ya, pada waktu itu dalam Kisah Rasul pasal 1, bahkan ada malaikat di surga yang bicara ya, kenapa kamu menatap ke langit? Yesus ini yang naik nanti akan kembali turun kan, gitu ya, kepada para murid. Disaksikan banyak orang, bahkan disebutkan 500 orang menyaksikan peristiwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Saudara, saya menambahi dalam satu ayat 1 Timotius 3 ayat 16, di PowerPoint-nya sudah ada. Saya sedikit menambah di awal saja. 1 Timotius 3 ayat yang ke-16 bisa dibacakan. Satu Timotius 3 ayat yang 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ya. Diangkat dalam kemuliaan. Yesus naik ke surga karena dia harus dimuliakan kembali, diangkat kembali kepada kemuliaan. Dia yang asalnya dari surga kembali ke surga, yang datang dari surga kembali lagi ke surga, saudara. Untuk apa? Tadi duduk di sebelah kanan Allah. Ya, duduk di sebelah kanan Allah itu saya nanti suatu saat bisa menjelaskan maksudnya apa sih, gitu ya. Duduk di sebelah kanan Allah. Jadi sekilas dia menjadi pembela, saudara, di sebelah kanan itu. Yohanes pasal 14 juga berkata, aku datang ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, gitu ya. Tuhan akan menyediakan tempat untuk kita. Tuhan menjadi pendoa syafaat buat kita juga. Dan Tuhan juga berjanji nanti akan mengaruniakan Roh Kudus untuk turun supaya memimpin langkah hidup kita. Saudara, ayat ini berkata tadi, sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita.
Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Agunglah rahasia ibadah kita, saudara. Jadi saudara, kalau hari ini kita bisa beribadah di tempat ini mempunyai satu rahasia yang agung, saudara. Agung itu apa? Agung itu mulia, ya, mulia, besar, luhur, ya, tinggi, ya. Jadi ibadah kita itu punya satu rahasia yang tinggi, satu rahasia yang mulia, saudara. Hidup kita itu harus seimbang antara yang jasmani dengan yang rohani, saudara. Kita tidak boleh hanya mengejar sesuatu yang jasmani yang ada di dunia, tetapi kita juga harus menyeimbangkan, ya, dengan kebutuhan rohani kita. Maka ibadah ini adalah kebutuhan rohani. Amin. Kita boleh mengejar yang jasmani tetapi harus seimbang, ya. Maka ibadah ini punya satu rahasia yang agung, ya. Ibadah ini untuk kebutuhan rohani, ya. Ibadah itu agung, ibadah itu mulia. Dalam 1 Timotius 6, PowerPoint-nya dikeluarkan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, sudah, PowerPoint-nya dikeluarkan karena di situ ayatnya, ya. 1 Timotius 6 ayat 11, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Saudara, kita disebut Tuhan sebagai manusia Allah. Kita punya status sebagai manusia Allah. Saudara tahu manusia Allah itu apa? Manusia Allah ini bicara tentang orang Kristen yang sudah dewasa. Manusia itu seseorang yang sudah dewasa, maka disebut manusia. Ya, bukan anak-anak lagi. Ya, orang yang sudah punya status manusia Allah, orang Kristen yang dewasa, karakternya harusnya karakter dewasa. Amin. Kalau disebut manusia Allah, maka karakternya harus karakter Allah. Karakternya Yesus. Karakter orang dewasa. Apa itu? Tangguh. Apalagi? Gigih, tahan banting. Itu orang dewasa, ya. Tahan uji. Betul? Itu orang dewasa. Tidak mudah menyerah. Orang dewasa. Maka tadi disebutkan kejarlah apa tadi? Keadilan, kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih, kejarlah kesabaran dan kelembutan. Orang yang dewasa rohaninya, orang Kristen yang sudah dewasa akan mengejar ini. Ya, saya tidak bisa sebutkan semua, tidak bisa jelaskan semua. Salah satunya adalah mengejar ibadah. Amin. Maka orang Kristen yang dewasa dia akan mengejar ibadah. Artinya kalau dia tidak mengejar ibadah, dia masih anak-anak, saudara. Rohaninya masih anak-anak. Ibadah itu tadi disebutkan sebagai bentuk penghormatan kepada Yesus. Amin. Tadi sudah berkali-kali diulang, ya, penghormatan kepada Yesus. Penghormatan kepada Tuhan. Karena dalam ibadah itu punya rahasia yang agung, ya. Kita ibadah, kita memuji Tuhan, ada sukacita. Amin. Ada mujizat. Amin. Sudah percaya dalam ibadah ada mujizat? Ya. Kita memuji Tuhan, itu sukacita. Kita memuji Tuhan, ada Tuhan hadir di situ. Dan kehadiran Tuhan memberikan satu mujizat. Saudara mempercayai kuasa ibadah, karena ini rahasia yang agung, saudara. Ada janji dalam ibadah, saudara. 1 Timotius 6 ayat yang 6 selanjutnya. Memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Saudara, ibadah yang disertai dengan rasa cukup itu bagaimana, ya? Ibadah itu, ya, kita pulang dari ibadah itu harus merasakan sesuatu kepuasan. Ya, kalau kita pulang tidak mendapatkan sesuatu, ya artinya kita tidak cukup, tidak merasa cukup. Ya, maka kita pulang ibadah harus merasakan sesuatu kepuasan jiwani, saudara. Kita harusnya diberkati. Kita harusnya datang, ya, dan pulang tidak sama ketika kita pagi tadi datang. Itu berkat dalam ibadah. 1 Timotius 4 ayat 8. Satu kali lagi ya. 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya.
Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Ibadah itu berguna baik yang jasmani baik yang rohani. Ya, hidup saat ini itu apa, saudara? Ya kita butuh sesuatu kan, hidup kita saat ini, kita butuh berkat, kita butuh kesehatan, kita butuh mujizat, itu hidup saat ini, amin. Latihan badani terbatas, bukan kita tidak boleh olahraga ya saudara, bukan kita tidak boleh melakukan sesuatu aktivitas yang badani, bukan begitu artinya, tetapi itu terbatas. Kalau ibadah itu berguna untuk hari ini, untuk hidup saat ini, apa yang kita perlukan hari ini, itu bisa dipenuhi dengan ibadah. Bukan hanya itu, ibadah itu juga punya manfaat untuk masa yang akan datang, kehidupan kita nanti. Maka double porsi saudara, kita ibadah itu. Kita harus menyadari ini. Rahasia agung di dalam ibadah itu double porsi saudara. Untuk hidup saat ini, juga untuk hidup yang akan datang. Amin. Ya, maka kita harus punya passion, kita punya semangat untuk kita ibadah. Amin. Ya tadi orang yang dewasa, orang manusia Allah, orang yang dewasa karakternya, dia akan kejar ibadah. Nah saudara, ibadah itu harusnya membuat iman kita bertumbuh saudara. Iman kita harusnya makin bertumbuh, makin bertumbuh, makin bertumbuh. Kalau sampai iman kita tidak bertumbuh, berarti ada yang salah saudara. Yang salah siapa? Ya, iman yang bertumbuh itu ditentukan dua saudara. Benihnya, benih yang ditabur pertama. Jadi kalau hamba Tuhan menabur benih, harusnya memang benih kebenaran saudara. Dan saya percaya yang ditabur di tempatnya adalah benih firman. Amin. Benih firman itu pasti baik. Amin. Bisa bertumbuh kalau benihnya baik, dan benih firman itu pasti baik. Saya jamin benih firman itu baik. Ya memang modelnya orang menyampaikan firman macam-macam saudara. Ada yang serius, ada yang kadang-kadang ada candanya, ya kadang-kadang ya banyak ilustrasinya. Modelnya macam-macam, tetapi benih firman yang ditabur pasti baik. Siapapun. Amin. Yang kedua bisa bertumbuh karena tanahnya, ya. Tanah itu apa? Lahan itu apa? Hati kita saudara. Jadi kalau kita ibadah dan kita merasa tidak ada pertumbuhan rohani, artinya yang salah siapa? Kita sendiri kan. Saya tidak ngomong ya. Yang salah berarti lahannya saudara. Jadi jangan salahkan pendetanya, jangan salahkan gerejanya. Amin. Karena hati kita itu bukan jadi wadah yang baik, bukan jadi tanah yang baik. Ya, ini loh rahasia agung ibadah kita saudara. Maka ketika kita ibadah, kita harus menyiapkan hati kita itu menjadi lahan yang subur. Amin. Maka iman kita bertumbuh. Kita pulang itu dengan rasa cukup tadi loh. Ada kepuasan tersendiri. Kalau enggak ibadah itu rasanya kok gimana gitu ya. Itu harusnya kita miliki saudara. Jadi kalau iman kita enggak bertumbuh, rohani kita enggak bertumbuh, ya itu salahnya hati kita. Kita sendiri yang salah. Karena kita tidak jadikan hati kita sebagai lahan yang subur. Ya, mungkin hati kita datang, ya, tetapi seperti yang ada di pinggir jalan. Cuma dengar firman keluar. Jadi tidak ngerti, dicuri oleh iblis firman itu. Bisa juga karena hati kita itu berbatu. Ada dendam, ada sakit hati, ada kepahitan, ada iri hati, ada apa lagi? Yang keras-keras pokoknya. Ya. Iri, dengki, dengki. Apalagi yang keras lah pokoknya. Kalau hati kita masih ada yang keras begitu, ya firman ini tidak akan membuat kita bisa bertumbuh imannya. Yang ketiga, kekhawatiran dan apa? Bicara tentang harta saudara. Ya kalau kita masih dikuasai dengan
harta duniawi, maka kita akan khawatir. Dan kekhawatiran ini ternyata membuat benih iman ini tidak bisa bertumbuh. Kalaupun bertumbuh tidak bisa berbuah. Maka hidup kita, meskipun kita kadang-kadang menerima firman, tidak keluar buahnya, tidak ada sukacita, tidak ada kasih, tidak ada kelemah lembutan, tidak ada penguasaan diri, itu tidak ada buah. Jadi mari kita siapkan ya hati kita itu jadi lahan yang subur, saudara. Amin. Rahasia ibadah kita. Kalau ini diteruskan nanti sampai kepada diangkat kepada kemuliaan, saudara. Ya. Tadi itu adalah sebenarnya adalah bagaimana Yesus mulai lahir dari inkarnasi sampai Yesus dimuliakan naik ke surga tadi yang kita baca 1 Timotius 3:16. Saya tidak bisa jelaskan hari ini, saudara, ya, karena waktu. Yang terakhir bahwa Yesus diangkat kepada kemuliaan. Yesus naik ke surga. Di dalam ibadah kita itu ada penyingkapan kebenaran, saudara. Yang terakhir penyingkapan kebenaran itu Yesus naik ke surga. Yesus dimuliakan kembali. Saudara, ini adalah satu pengharapan, ya. Yesus melewati banyak hal ketika dalam pelayanannya, harus menderita, ya, tetapi pada saatnya dia dimuliakan. Aplikasi praktis dalam hidup kita, saudara, bahwa kita punya pengharapan kemuliaan. Amin. Meskipun kita mengiring Tuhan ada penderitaan, meskipun mengiring Tuhan ada beban persoalan, meskipun mengiring Tuhan ada banyak hal yang harus kita lewati yang mungkin tidak enak, kita punya pengharapan kemuliaan. Amin. 1 Petrus pasal 1 ayat 7 berkata, ya, penderitaan yang sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Amin. Maka ketika Yesus naik ke surga itu memberikan satu pengharapan, kita pun juga akan menerima kemuliaan yang sama. Amin. Yakini, saudara. Hari ini kalau kita mengalami hal yang tidak baik, mungkin kita harus mengalami sesuatu yang tidak enak secara jasmani. Ada penderitaan, ada pergumulan di situ. Yakin, ya. Ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Amin. Sama seperti Yesus dimuliakan, kita pun akan menerima kemuliaan. Puji Tuhan. Itu yang boleh saya sampaikan, ya, menjadi tambahan kita pagi hari ini. Ya, firman ini boleh menjadi satu rema, ya. Kita pulang dengan satu kekuatan yang baru. Amin. Satu pengharapan yang baru. Kita pulang tidak sama dengan ketika kita datang. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang kami muliakan, Engkaulah Raja di atas segala raja, Engkaulah Tuhan atas segala Tuhan. Engkau Allah yang sudah menjelma menjadi manusia, merendahkan diri, mengosongkan diri, rela datang ke dunia sebagai bentuk peduli dan kasih Tuhan atas hidup kami. Engkau yang mau melayani manusia dengan kuasa yang begitu luar biasa. Engkau rela mati, tetapi kuasa yang dari surga itu membuat engkau bisa bangkit kembali. Dan bahkan engkau dimuliakan ketika engkau naik kembali ke surga, Tuhan. Pagi ini kami memuliakan nama-Mu, Yesus. Engkau yang menjadi Tuhan atas hidup kami. Dan kami datang ibadah pagi hari ini dengan satu pemahaman bahwa ibadah kami tidak sia-sia. Perhimpunan-perhimpunan kami bukanlah sesuatu yang sia-sia. Sebab ada satu rahasia yang agung, satu rahasia yang besar yang kami bisa nikmati, yang bisa kami dapatkan ketika kami datang kepada Tuhan. Berkati ibadah kami pagi ini, dan kami pulang dengan berkat-berkat itu. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau utus untuk menyampaikan firman-Mu, gembala kami yang sudah lanjut berikan kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, perlindungan, penyertaan Tuhan. Setiap kami yang sudah menerima firman-Mu, yang sudah beribadah pagi ini, Engkau tahu satu persatu Tuhan kebutuhan kami. Ketika kami datang ibadah kepada Tuhan, Engkau mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami hari ini.
dan kebutuhan kami hari yang akan datang. Kami mendapatkan berkat-berkat double porsi ketika kami ibadah. Maka Tuhan, kami yang sudah menjadi manusia Allah, yang punya karakter-karakter yang ilahi, orang-orang Kristen yang dewasa mengejar ibadah, tekun ibadah, sehingga iman kami dibangun di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Puji, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Ada pengumuman yang harus saya sampaikan untuk jadwal kita satu pekan ini. Besok tetap ada Jumat Ceria Saudara, ya, jam 4 sore sampai dengan selesai. Sabtu nanti ada ibadah youth jam 6 sore sampai dengan selesai. Kemudian hari Minggu kita ada ibadah umum, ibadah raya jam 9 pagi di tempat ini. Kami undang kembali Bapak Saudara bisa hadir untuk bisa menikmati hadirat Tuhan, kita bersama-sama bertumbuh dalam iman. Amin. Ya, karena dalam ibadah kita mendapat berkat-berkat Tuhan, Saudara. Satu lagi, kita ada undangan untuk acara hari Minggu ya, jam 3 ya. Betul, jam 3 sore. Hari Minggu jam 3 sore kita itu ada undangan di tempatnya Pak Wir Song Putri. Ya, jam 3 sore ada undangan di tempatnya Pak Wir Song Putri. Untuk apa? Untuk acara ada syukuran 1000 hari meninggalnya Ibu Wir, ya, 1000 harinya. Nah, kita saudara sudah tahu tempatnya Pak Wir belum? Yang belum tahu angkat tangan. Yang belum tahu angkat tangan. Nah, yang belum tahu wajib datang. Jadi saudara, saya mohon semua nanti bisa datang ya, semua bisa datang ya. Atur waktu mulai hari ini ya, jam 3 sore hari Minggu. Jangan dikasih tempat untuk yang lain ya. Kita ke sana ya, kita akan berdoa bersama menikmati ucapan syukur di sana ya. Sekalian kita juga biar tahu rumahnya saudara ya, jam 3 sore. Yang tidak punya armada nanti bisa bareng-bareng saudara ya, bisa bareng-bareng. Sini banyak kok ya. Yang nanti saya mohon kerelaan hatinya ya, Bapak Ibu yang punya armada untuk dinunuti ya, untuk dinunuti. Nanti silakan kontak satu dengan yang lain ya, jam 3. Artinya kalau jam 3, undangan jam 3, kita berangkat berarti setengah 3 harus sudah kumpul di gereja saudara, supaya kita bisa berangkat bareng-bareng. Itu ya, bisa dipahami ya, bisa mengerti ya. Ya, kita nanti ke sana ya, karena ya siapa lagi kalau bukan kita saudara yang mau ke sana gitu ya. Jadi ya karena Bapak Wir ini sudah sekian lama ibadah tempat ini, jadi kita juga support ke sana. Amin. Amin ya. Itu yang boleh saya sampaikan untuk jadwal kita sampai dengan hari Minggu. Kemudian Bapak Ibu Saudara, hari ini setelah ibadah kita ada perjamuan kasih. Kita akan menikmati kebersamaan saudara. Saya mohon semua tidak boleh pulang dulu ya. Yang tidak bawa pun jangan pulang ya, karena banyak di sana. Saya tadi sempat nengok, waduh ini terlalu banyak saudara, terlalu banyak saudara. Jadi mungkin dibawa pulang pun bisa nanti ya. Jadi saudara jangan pulang dulu, semua harus menikmati kebersamaan ini. Makan dulu, nanti kalau sudah kenyang ada sisa boleh dibawa pulang. Sisanya nanti kan 12 bakul nanti ya, bisa dibawa pulang saudara ya. Itu yang boleh saya sampaikan. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya mohon Bapak Ibu bangkit berdiri kembali. Kita akan tutup ibadah pagi ini. Tuhan memberkati. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, kami bersyukur karena Engkau sudah menyertai rangkaian ibadah kami pagi hari ini, awal sampai akhir. Tuhan Engkau sudah sertai. Kami semua diberkati Tuhan, dan kami percaya pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Setelah kami beribadah dengan sepenuh hati kami, maka kami percaya Engkau sendiri yang akan melimpahkan berkat-berkat atas kehidupan kami. Bapak, kami berdoa
yang tidak bisa hadir pagi hari ini juga Engkau melawat mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hibur, yang lemah berikan kekuatan untuk bangkit kembali. Kami berdoa yang sudah lanjut, berikan kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, perlindungan penyertaan Tuhan. Pak Parto, Bu Parto, Bu Gini, Bu Markamah, Bu Care, Bu Parti dalam pemulihan, Pak Uskarya, siapapun yang hari-hari sedang lemah, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu, kuasa bilur Yesus, kuasa darah Yesus memulihkan, menyempurnakan kesembuhannya. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap kami. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu, arahkan pandangan ke surga, dan terimalah berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat yang terbaik. Berkat dari Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai pagi ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Setiap kita yang percaya diberkati, di dalam nama Tuhan Yesus katakan sama-sama, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.